الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar matematika peminatan, yaitu materinya adalah vektor. Ustadz yakin kalian sudah kenal vektor di fisika ya, pada semester 1 kemarin. Nah, di sini definisi dari vektor sama seperti definisi yang pada fisika ya. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi ada dua komponen ya yang mempengaruhi pada vektor, yaitu nilainya. Di sini nilainya. Nilai vektor itu berupa panjang dari vektor tersebut. Oke. Sedangkan arahnya di sini itu nanti ditentukan dari tandanya vektor, dia positif maupun dia negatif. Oke. Nah, secara geometris vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Jadi secara geometris ya, dalam matematika maupun fisika, vektor itu dilambangkan sebagai luas garis yang memiliki arah seperti ini. Di sini ada yang namanya titik pangkal, ini titik pangkal, dan yang mempunyai arah ini itu berarti disebut dengan titik ujung. Ya, ini bisa arahnya seperti ini juga boleh. Itu adalah gambaran dari vektor. Sekarang kita akan belajar penulisan simbol pada vektor. Simbol penulisan pada vektor yaitu dengan menggunakan huruf kapital harus menggunakan dua huruf. Ya. Jadi di sini penulisan vektor itu bisa dituliskan dengan dua huruf kapital, tapi biasanya di sini dikasih tanda ini ya. Itu anak panah, berarti AB yang atasnya ada tanda anak panah. Itu berarti adalah vektor AB. Ataupun biasa juga ditulis dengan huruf kecil tetapi hanya satu huruf. Contohnya seperti ini, ada A, atau contohnya misalkan ada vektor B, atau ada vektor P seperti ini. Nah, di sini ciri-ciri yang menunjukkan itu vektor itu adalah tanda anak panah yang di atasnya ini, nak. Jadi kalau ada simbol atasnya di situ ada tanda anak panah atau garis saja seperti itu, biasanya itu merupakan simbol dari vektor. Ingat ya. Jadi vektor tersebut bisa dituliskan menjadi dua cara, yaitu dengan huruf kapital tetapi dengan dua huruf, atau huruf kecil saja hanya satu huruf. Oke, itu simbol dari vektor. Contohnya seperti ini. Misalkan kita disuruh menggambar vektor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, vektor A yang panjangnya 6 satuan ke arah utara. Berarti di sini ke arah utara, kita mengikuti arah mata angin ya. Arah mata angin utara itu ke atas, berarti arahnya ke atas. Ya, dari pangkalnya di sini dia mengarah ke atas sehingga ujungnya di sini. Ini adalah vektor A. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan penggaris, ini bisa diukur, silahkan diukur. Dalam menggambar, misalkan di sini panjangnya adalah 6 cm. Di sini panjangnya 6 satuan ya, yang A. Selanjutnya vektor B yang panjangnya 4 satuan ke arah barat. Kita juga mengikuti arah pada peta ya, kompas pada peta. Arah barat itu arahnya ke kiri. Berarti di situ adalah vektor B. Panjangnya 4 satuan. Di sini kalian bisa membuat kira-kira aja, atau kalian bisa mengukurnya menggunakan penggaris 4 cm. Oke. Selanjutnya vektor PQ ini ya,
ditandai dengan anak panah PQ yang panjangnya 5 × 2 dan arahnya ke timur laut. Timur laut kita bisa lihat pada peta juga, timur laut itu arahnya ke kanan atas. Berarti di situ adalah vektor PQ. Vektor PQ itu artinya dimulai dari titik P. Berarti titik pangkalnya di situ adalah P dan titik ujungnya di sini adalah titik Q nanti. Ya, itu disebut dengan vektor PQ. Sebagai contoh lagi, misalkan Ustadz memiliki titik A di sebelah sini, titik A, oke, dan titik B anggap seperti ini di sini. Ini adalah titik B. Jadi vektor dari B ke A seperti ini ya. Ini arahnya ke sana. Ini bisa ditulis vektor BA. Ya. Jadi kalau nanti ketemu di soal ataupun di bacaan di buku, vektor BA itu artinya dari titik B menuju ke A. Oke. Nah, setelah kita mengetahui simbol dari vektor, sekarang kita akan belajar cara penulisan pada vektor. Cara penulisan pada vektor itu ada 3 cara di sini, yaitu ada vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis. Semuanya ini sama, hanya cara penulisannya saja yang berbeda. Oke. Nah, contohnya misalkan di sini Ustadz memiliki vektor A. Vektor A itu kalau ditulis secara baris ya, berarti mendatar seperti ini. Misalkan komponennya 2, min 3, 6. Berarti di sini adalah X, di sini nanti Y, dan di sini Z. Ya, X, Y, Z itu vektor baris. Jadi ditulis secara mendatar. Sedangkan vektor kolom itu ditulis secara vertikal. Nah, ini sama. Berarti di situ nanti ada X, yang atas X, yang tengah itu Y, dan yang bawah itu adalah Z. Oke. Nah, sedangkan kalau ditulis secara vektor basis, basis dari X itu adalah I, basis dari Y itu adalah J, dan basis dari Z itu adalah K. Sehingga vektor A tersebut bisa ditulis sebagai 2I dikurangi 3J ditambah 6K. Nah, di sini bisa dibolak-balik. Misalkan contoh lagi, misal Ustadz memiliki vektor B. Contohnya 2, 0, 5. Ya. Dari vektor kolom, itu bisa kita ubah jadi vektor baris maupun vektor basis. Jadi vektor B kalau ditulis secara baris berarti 2, 0, 5. Ya. Sedangkan kalau ditulis secara basis berarti B itu sama dengan 2I ditambah 0J ya, ditambah dengan 5K. Oke. Atau di sini karena ada 0J nggak usah ditulis saja, berarti sama dengan 2I ditambah dengan 5K. Nah, seperti itu, Nak. Nah, contohnya seperti ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Misal diketahui titik A. Nah, di sini ada perbedaan juga ya, Nak ya. Penulisan simbolnya. Di sini ada huruf kapital dan cuma 1 huruf. Kalau huruf kapital hanya 1 huruf, itu berarti menyatakan titik koordinat ya. Oke, kalau cuma 1 huruf itu adalah titik. Misal diketahui titik-titik A, B, dan C, koordinatnya demikian. Pertama, nyatakan vektor OA
itu sama dengan A dengan vektor kolom. Jadi misalkan vektor OA itu sama dengan vektor A ya. Ini hanya penulisan simbol saja dengan vektor kolom. Nah, di sini berarti titik A ini akan kita tulis sebagai vektor kolom. Jadinya seperti ini. Kita tulis secara vertikal. 10, 3, 7. Terus yang nomor 2, vektor BC ya, dinyatakan sebagai vektor baris. Nah, di sini vektor BC itu dapat kita peroleh dari vektor C dikurangi vektor B. Nih, ini salah satu cara mendapatkan vektor dari dua titik. Jadi kalau diketahui titik B sama titik C, cara mencari vektor BC itu adalah C dikurangi B. Atau nanti kalau diketahui dua titik, disuruh mencari vektor di antara titik tersebut, maka yang belakang dikurangi yang depan. Ya. Seperti ini, BC berarti C dikurangi B. Nah, selanjutnya operasinya seperti ini, berarti X dioperasikan dengan X, min 8 dikurangi 6, min 14, oke. 4 dikurangi negatif 2 itu 6, 1 dikurangi 5 itu negatif 4. Sehingga vektor BC adalah min 14, 6, min 4. Itu kalau ditulis secara baris. Sekarang yang nomor 3, vektor AB dinyatakan dengan vektor basis. Sama ya, berarti di sini dari dua titik. Pasti cara mencari vektornya yang belakang dikurangi yang depan. Sehingga B dikurangi A, vektor B tadi di sini itu kita tulis sebagai basis, berarti 6i dikurangi 2j ditambah 5k. Yang A berarti 10i ditambah 3j ditambah 7k. Operasinya juga sama, berarti i dengan i, 6 dikurangi 10i negatif 4i, negatif 2j dikurangi 3, hasilnya negatif 3j, 5k dikurangi 7k, hasilnya adalah negatif k. Kita ke komponen vektor lainnya, yaitu adalah panjang vektor. Misal diketahui koordinat A itu adalah XA, YA, ZA, dan B itu XB, YB, ZB, maka panjang vektor OA adalah, di sini panjang vektor itu biasanya disimbolkan dengan tanda mutlak, ya, seperti ini. Panjang vektor itu disimbolkan dengan mutlak. Cara mencari panjang vektor itu adalah akar koordinatnya dikuadratkan, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Oke. Kalau misalkan dari dua titik, caranya hampir mirip seperti yang Ustadz bilang tadi ya. Kalau dari dua titik pasti yang belakang dikurangi yang depan, ya. Sehingga akar xb dikurangi xa kuadrat ditambah yb dikurangi ya kuadrat ditambah zb dikurangi za kuadrat. Oke. Karena di sini ada di dalam kurung, berarti yang ini akan kita hitung terlebih dahulu, selanjutnya baru dikuadratkan. Oke, langsung saja ke contoh. Misalkan di sini yang nomor 1, hitung panjang vektor R sama dengan 14i ditambah 2j dikurangi 5k. Di sini kita disuruh mencari panjang vektor dari ini. Berarti ini x, yang ini y, dan yang ini z-nya. Ya. Sehingga panjang dari R, atau ini mutlak dari R ya simbolnya, itu berarti sama dengan akar 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Sehingga kita hitung, diperolehlah panjang R-nya sama dengan 15. Begitu juga dengan yang nomor 2. Misalkan diketahui titik A dan titik B. Yang ditanyakan adalah panjang vektor AB.
atau disimbolkan dengan mutlak AB seperti ini ya. Mutlak AB berarti di situ nanti B dikurangi A. Sehingga di sini negatif 2, X-nya B ya. Negatif 2 dikurangi negatif 10 kuadrat ditambah 3 min 8 kuadrat ditambah negatif 1 negatif 4 kuadrat. Nah, di situ kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Berarti negatif 2 ditambah 10 8, 3 dikurangi 8 negatif 5, min 1 min 4 negatif 5 juga. Sehingga kalau kita hitung hasilnya, panjangnya AB itu adalah akar 114. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis vektor. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Nah, di sini besarnya 0 satuan. Gimana sih maksud besar 0 satuan? Besar 0 satuan di situ, Nak. Itu kalau kita gambarkan hanya berupa titik. Dia hanya berupa titik. Berarti dia panjangnya 0, ya kan? Titik kan tidak mempunyai panjang. Tetapi arahnya itu bisa kemana-mana. Arahnya kita tidak bisa menentukan. Dia ke kanan atau ke kiri, ke atas dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Kita tidak bisa menentukan. Kalau digambarkan ya udah titik gini saja. Sedangkan kalau misalkan kita tulis sebagai vektor kolom, vektor 0 tersebut itu komponennya adalah 0, 0, dan 0 ya, jadi komponennya adalah 0 semua. Itu yang disebut dengan vektor 0 atau vektor O nanti, vektor O. Selanjutnya vektor posisi. Vektor posisi adalah posisi sebuah partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Nah, contohnya seperti ini pada gambar yang sebelah kiri, Nak. Misalkan di sini ada titik A, maka apabila kita tarik dari O, dari titik pusat ya, O ke A, itu disebut dengan vektor OA atau vektor posisi OA. Jadi contoh lagi, misalkan di sini kita memiliki titik B, di sini titik B, berarti kalau kita tarik garis, ini arahnya nanti ke sana, berarti dia disebut dengan vektor OB. Jadi vektor posisi adalah vektor yang mempunyai titik pangkal di 0,0. Lalu di sini di sembarang vektor AB dapat dinyatakan dalam bentuk hasil pengurangan vektor posisi. Jadi contohnya ya sebelah kiri di sini, misal ada titik A, titik B, maka vektor AB berarti dari A ke B, arahnya nanti ke sana ya. Itu koordinatnya adalah B dikurangi A. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan awal tadi, AB pasti yang belakang dikurangi yang depan. Berarti B dikurangi A. Basis vektor atau vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Jadi di sini vektor basis dari sumbu X, kalau sumbu X itu adalah I, sumbu Y itu adalah J, ya, dan sumbu Z itu adalah K. Ini mirip seperti kalau kita menuliskan vektor basis yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Selanjutnya yang terakhir jenis vektor, yaitu ada yang namanya vektor satuan. Vektor satuan itu adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi cara mencari vektor satuan, misalkan di sini kita memiliki vektor V, misalkan di sini V itu adalah komponennya V1 dan V2, maka vektor satuannya seperti ini, Nak. Vektor satuan itu dilambangkan dengan U. Maka cara mencari koordinat dari vektor satuan adalah 1 dibagi panjangnya V dikali vektor V tersebut. Kalau secara gambar, vektor satuan tuh misalkan Ustadz memiliki vektor arah ke sana. Ini adalah vektor A.
ya. Maka vektor satuan dari A tersebut itu ini arahnya sama tetapi panjangnya hanya satu satuan. Ini anggap panjangnya satu satuan ya. Itulah yang disebut dengan vektor satuan. Selanjutnya kita akan belajar operasi vektor. Pada operasi vektor yang pertama itu adalah penjumlahan. Penjumlahan kita akan belajar secara geometris dan secara aljabar. Sudah terasa kalau secara geometris kalian sudah mempelajarinya di fisika ya. Secara geometris itu ada dua metode untuk menentukan penjumlahan vektor. Yang pertama ada jajar genjang dan yang kedua ada aturan segitiga. Oke. Nah, aturan jajar genjang itu titik pangkalnya saling bertemu ya. Titik pangkalnya menjadi satu sehingga nanti vektor AB-nya adalah ini. Atau misalkan di sini agar lebih jelas, misalkan Ustadz memiliki di sini vektor P. Oke. Dan misalkan Ustadz memiliki juga vektor Q. Vektor Q. Ya. Di sini vektor P sama vektor Q. Maka kalau ingin menggambar vektor P tambah Q itu bisa menggunakan aturan jajar genjang maupun aturan segitiga. Kalau dengan aturan jajar genjang berarti vektor P, ini vektor P, anggap panjang dan arahnya sama ya. Anggap panjangnya P ini sama. Maka vektor Q ini tadi titik pangkalnya kita jadikan satu dengan titiknya P. Ini titik pangkalnya berarti di sini ya. Berarti ini adalah vektor Q. Oke. Sini anggap Sini anggap titik Q-nya juga sama ya. Panjang dan arahnya. Ini misalkan adalah vektor Q. Nah, maka secara kalau kita mau membuat dengan jajar genjang, maka kita bisa membuat garis yang sejajar dengan vektor Q di sini. Membuat garis yang sejajar vektor Q. Kita juga membuat garis yang sejajar vektor P. Nah, vektor hasilnya itu adalah dari pangkal. Ini tadi ya, pangkalnya bertemu ya ke pertemuan ini. Nah, vektor biru inilah yang disebut dengan vektor P ditambah Q. Ya, itu adalah metode jajar genjang. Kalau metode segitiga, caranya metode segitiga itu kita sambung-sambung. Metode segitiga itu kita sambung-sambung. Jadi contoh kita tetap menggunakan PQ ini ya. Misalkan Ustadz gambar lagi P-nya di sini dengan panjang yang sama ya. Ini P. Dan Q-nya ini kita gambar mulai dari ujungnya P. Ya. Kita sambungkan ke sini. Nah, dan ini adalah vektor Q. Oke. Maka vektor hasilnya nanti akan mirip atau sama dengan metode jajar genjang tadi. Dari pangkal menuju ke ujung itu adalah vektor P ditambah Q. Jadi yang sebelah kiri ini dengan metode jajar genjang dan sebelah kanan di sini dengan metode segitiga. Itu kalau secara geometris. Sedangkan kita akan juga mempelajari secara aljabar ya. Secara aljabar misalkan vektor A itu ada XA, YA, ZA dan vektor B XB, YB dan ZB ya. Maka secara aljabar A ditambah B ya. Itu adalah yang atas ditambah yang atas atau X ditambah dengan X ya. Y ditambah Y, Z ditambah dengan Z. Jadi kita operasikan sendiri-sendiri. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Begitulah operasi pada vektor. Pengurangan juga sama seperti
penjumlahan yang tadi ya. Diketahui vektor A dan B, pengurangan vektor A dikurangi B dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan vektor. Ya. Jadi di sini A dikurangi B ini ya, itu pasti sama dengan A ditambah negatif B. Dengan vektor negatif B adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B dan arahnya berlawanan dengan vektor B. Jadi contoh pada gambar ini, di sini ada vektor A ya, yang arahnya ke kanan bawah ini ya. Dan ada vektor B yang arahnya ke kanan atas. Ini vektor B. Kalau kita menggunakan metode jajar genjang, maka A ditambah B yang ini ya, yang sebelah sini, ini adalah A ditambah B. Oke. Pertama, kalau kita ingin mendapatkan A min B, berarti kita gambar vektor negatif B terlebih dahulu. Kalau B-nya arahnya ke kanan atas seperti ini, maka negatif B itu arahnya ke kiri bawah. Berarti berlawanan arah. Oke. Sehingga kita bisa menggunakan metode jajar genjang juga, karena titik pangkalnya berada di satu sini ya. Titik pangkalnya menjadi 1. Maka A dikurangi B, ini vektor A, dan ini vektor negatif B, kita bisa menggunakan jajar genjang. Sehingga A dikurangi B adalah vektor yang ke bawah ini. Itu gambarnya secara geometri. Kalau secara aljabar, mungkin mirip seperti penjumlahan ya. A dikurangi B berarti X dikurangi X juga, XA dikurangi XB, YA dikurangi YB, dan ZA dikurangi ZB. Oke, selanjutnya di situ kita akan belajar tentang operasi perkalian vektor dengan bilangan. Misal di sini diketahui vektor A dan K itu suatu bilangan. K ini suatu bilangan ya, ini suatu bilangan. Bilangan. Oke. Secara geometris vektor KA adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dengan arahnya searah dengan vektor A. Contoh, misalkan di sini Ustadz memiliki vektor A, itu kalau misalkan Ustadz kasih panjang di sini 2 cm ya, maka vektor 3A kita bisa menggambar vektor 3A, berarti arahnya sama dengan vektor A, arahnya sama, hanya saja panjangnya yang 3A itu berarti panjangnya adalah 6 cm atau 3 kali panjangnya A, 6 cm. Itu kalau secara geometri atau secara gambarnya ya. Kalau secara aljabar, misalkan A itu tadi XA, YA, ZA, maka K dikali A itu adalah K dikali, jadi semua komponennya kita kalikan dengan K. Kali ya. Semuanya. Oke, contoh, langsung ke contoh seperti ini. Misal diketahui titik A, titik B, dan titik C, koordinatnya sebagai berikut. Hitunglah vektor AB ditambah CB ditambah 3AC. Di sini vektor AB, ingat vektor AB itu berarti B dikurangi A ya. Vektor CB itu B dikurangi C ditambah 3 vektor AC berarti C dikurangi A. Oke, nah di sini kita operasikan yang ini dulu. Di sini ada negatif A dengan negatif 3A. Ini negatif 3A ya. Ini kalau kita operasikan yang A, sehingga diperoleh negatif 4A. Yang B dengan B, berarti di situ diperoleh ditambah 2B. Yang C di sini negatif C ditambah dengan 3C, maka diperoleh 2C.
maka hasilnya adalah negatif 4 dikali vektor A. Vektor A nya ini kita tulis, biasanya kita tulis biar lebih mudah, kita tulis sebagai vektor kolom ya, ditambah 2B ditambah 2C. Kalau misalkan kita operasikan satu persatu terlebih dahulu, berarti di situ negatif 4 dikali 12, nanti negatif 4 kali 3, negatif 4 dikali 6. Begitu juga dengan 2 ini, dikalikan ke semuanya ya. Berarti vektor tersebut nanti jadinya, yang depan ini jadinya negatif 48, negatif 4 kali negatif 3 itu 12, negatif 4 dikali ini 24. Oke, ditambah dengan 2 kali 8 16, sini 12 sama negatif 20. Ditambah dengan ini juga kita kalikan semuanya dengan 2, berarti negatif 6, negatif 18 dan 28 ya. Lalu operasinya berarti yang atas dioperasikan dengan yang atas ya. Negatif 48 ditambah 16 ditambah negatif 6, itu hasilnya adalah negatif 38. 12 ditambah 12 ditambah negatif 8 itu 6. 24 ditambah negatif 20 ditambah 28 itu hasilnya adalah 32. Jadi vektor AB ditambah vektor CB ditambah 3 kali vektor AC itu adalah negatif 38, 6, 32. Misal diketahui titik K, titik L, dan titik M, maka hitunglah ML dikurangi KL. Nah, di sini ML dikurangi KL itu hasilnya adalah, kita lihat ML itu kan L dikurangi M ya, yang belakang dikurangi yang depan pasti. Sedangkan KL itu adalah L dikurangi K ya. Nah, di sini kita operasikan terlebih dahulu juga. Berarti ini dikalikan seperti ini dulu, sehingga L-nya itu habis ya. L dikurangi L habis, K-nya jadi positif dan negatif M. Jadi di sini sama dengan K dikurangi M. Kita tulis vektor K sama vektor M, sehingga 9 dikurangi 8 1, 4 dikurangi 20 negatif 16, 3 dikurangi negatif 12 hasilnya adalah 15. Operasi vektor yang terakhir di sini adalah perkalian dua vektor atau biasa disebut dengan perkalian skalar dua vektor. Simbol dari perkalian skalar itu adalah titik, atau di sini disebut juga dengan perkalian titik ya. Perkalian titik. Perkalian titik itu ada dua cara. Yang pertama, A dikali B itu sama dengan panjangnya A dikali panjang B dikali cos alfa. Dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Itu kalau diketahui panjang vektornya dan sudutnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, sedangkan kalau misal diketahui komponennya, contoh misal A itu adalah XA, YA, ZA, dan B itu XB, YB, ZB, maka A dikali B itu adalah XA dikali XB ditambah YA dikali YB ditambah ZA dikali ZB. Atau lebih mudahnya X dikali X, atas dikali atas ya, Y dikali Y, berarti tengah dikali tengah, ditambah dengan yang bawah dikali bawah, Z kali Z. Oke. Nah, sifat perkalian skalar itu mirip seperti sifat perkalian pada bilangan ya, mirip. Jadi misalkan di sini yang pertama itu ada sifat komutatif, A dikali B pasti sama dengan B dikali A. Ini disebut dengan sifat komutatif, jadi dibolak-balik itu tetap sama. Lalu ada sifat distributif,
A dikali B ditambah C, berarti kita bisa kalikan seperti ini ya. Sehingga itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke. Nah, yang sering digunakan itu seperti contoh nomor 3 sama 4. Ini yang sering digunakan pada soal. A dikali A itu sama dengan panjang A dikuadratkan. Sedangkan A dikali B sama dengan 0 itu jika dan hanya jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau A tegak lurus B. Jadi di sini simbol ini itu menyatakan tegak lurus ya. Biasanya yang sering keluar pada soal itu yang tegak lurus ini. Ada kata-kata tegak lurus. Kalau vektor saling tegak lurus, itu nanti pasti perkaliannya sama dengan 0. Nah, contoh seperti ini. Misal ada yang pertama, diketahui panjang vektor A itu 5 dan panjang vektor B 12. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Hitunglah A dikali B. Di sini solusinya A dikali B, kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya, karena diketahui panjang dan sudutnya. A dikali B berarti panjangnya A5 dikali panjangnya B12 dikali cos 60 sudutnya. Kita bisa lihat di tabel cos 60 itu setengah, berarti 5 dikali 12 dikali setengah, hasilnya adalah 30. Selanjutnya yang nomor 2. Di sini diketahui titik R, titik S, dan titik T. RT, di sini vektor RT itu kita bisa peroleh dari T dikurangi R. T dikurangi R ya. Dan vektor TS itu adalah S dikurangi T. Oke, kita operasikan terlebih dahulu. Ini T dikurangi R, nanti hasilnya adalah 27 negatif 10, 5. Dan S dikurangi T hasilnya adalah negatif 12, 15, 2. Maka perkaliannya itu nanti atas dikali atas ditambah tengah kali tengah ditambah bawah kali bawah. Ini 27 dikali negatif 12 ditambah negatif 10 dikali 15 ditambah negatif 5 dikali negatif 2. Kalau kita hitung maka diperoleh negatif 464. Selanjutnya yang nomor 3, misalkan diketahui vektor A itu adalah MI 4J ditambah 2K. Jadi di sini X-nya sama dengan M ya. Tegak lurus, di sini tegak lurus, ada kata-kata tegak lurus ya. Itu adalah kata kuncinya nanti. Pada vektor B yaitu negatif 7I ditambah MJ ditambah 6K. Maka nilai M dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, karena tegak lurus, berarti perkalian vektornya itu nanti sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan perkalian vektornya dengan cara yang kedua tadi ya. Berarti I dikalikan dengan I, atau yang depan dikali dengan yang depan, M dikali min 7 ya. Hasilnya adalah min 7M ditambah 4 kali M ditambah 2 kali 6, 12. Sehingga kita bisa selesaikan ketemu M-nya sama dengan 4. Sudut antara dua vektor ini adalah merupakan rumus yang pertama, perkalian vektor yang pertama tadi ya. Kalau panjang A sama panjang B kalian pindah ruas, maka akan diperoleh rumus ini. Cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Oke, contohnya seperti ini. Di sini kita disuruh mencari nilai cos alfa. Jika alfa antara sudut vektor A dan B ini, maka kita bisa langsung aplikasikan rumusnya. Rumusnya ini tadi ya. Nah, cos alfa itu sama dengan A dot B nya kita bisa kalikan komponen, berarti X dikali X ditambah Y kali Y ditambah Z kali Z. Nah, seperti itu.
dibagi dengan panjangnya A, ini panjang A, dikali panjang B. Itu kalau kita hitung, maka ketemu nilai cos alfanya itu adalah 1/3 akar 2. Ini besar sudutnya kita abaikan saja karena dia bukan sudut istimewa. Begitu pula pada soalnya kan yang diminta hanya nilai cos saja. Berarti cukup sampai di sini saja sudah selesai, nak. Ya. Insya Allah nanti kalau Ustaz membuat soal pada ujian itu insya Allah sudutnya selalu sudut yang istimewa. Jadi kalian walaupun nanti ujian vektor, siapkanlah tabel sudut istimewa pada trigonometri. Ya. Nah, materi selanjutnya itu adalah perbandingan vektor. Diketahui ruas garis AB titik P terletak di antara garis AB, sedemikian sehingga perbandingan AP banding PB itu adalah M dibanding N. Maka ini ya ilustrasinya, kalau ada garis AB, di sini ada garis AB dan titik P-nya berada di antara A dan B, sehingga AP-nya itu adalah M. Di sini AP itu M ya, PB-nya itu N, AP-nya M, PB-nya N. Maka letak titik P dapat ditentukan dengan nih. Ini kalau secara umum, misalkan secara terpisah XP itu adalah N dikali XA. Jadi di sini dikali silang, nah. N itu nanti dengan A dikalikan ya. Sedangkan M ini nanti pasangannya dengan B. Jadi kali silang. Kalau kita disuruh mencari nilai XP, di sini nilai X ya, maka ya N dikali XA ditambah M dikali XB dibagi M plus N. Oke. Terus YP juga sama, berarti N dikali YA ditambah M dikali YB dibagi dengan M plus N. ZP pun juga sama, seperti itu. Perkaliannya silang. Oke, langsung ke contoh saja. Misalkan di sini ada titik A, titik B. P terletak pada AB sehingga AP banding PB adalah 3 dibanding 2. Jadi kalau diilustrasikan itu ada titik A, di sini ada titik B ya. Titik P itu terletak di antara A dan B di sini. Anggap aja sini P. AP-nya itu adalah 3, PB-nya itu adalah 2. Berarti nanti 2 ini kita kalikan dengan A, oke. 2 itu kita kalikan dengan A, sedangkan 3 di sini kita kalikan dengan B. Begitulah caranya, nak. Jadi dikali silang seperti itu sehingga ketemu nilai P-nya adalah 42/5, 4, negatif 28/5. Inilah koordinatnya ya. XP-nya adalah 42/5, Y-nya itu 4, dan Z-nya adalah negatif 28/5. Nah, selanjutnya yang terakhir, proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Contohnya seperti ini gambarnya, ilustrasinya ya. Misalkan ada vektor A dan vektor B. Kita bisa membuat bayangan dari A ke B. Itu A-nya kita tarik garis tegak lurus ya. Dari titik pangkal ke ini itu disebut vektor bayangan dari A kepada B. Itu biasa kita sebut dengan vektor C. Kalau kalian bingung, ingat lagi pada fisika, nak. Contoh pada fisika, misal di sini pada koordinat kartesius ya. Di sini X, di sini Y. Oke. Biasanya pada fisika vektor A misalkan adalah 10 Newton. 10 Newton. Nah, biasanya pada fisika tersebut
kita akan membuat vektor X-nya sama vektor Y ya. Di situ vektor X sama vektor Y dapat diperoleh dari ini, kita bisa buat garis penghubung. Nah, maka dari ini adalah vektor X dari A, ya kan? Ini juga disebut dengan proyeksi ortogonal. Jadi yang sudah kalian pelajari pada fisika kemarin itu juga disebut dengan proyeksi ortogonal. Begitu juga dengan proyeksi ortogonal pada Y, itu caranya sama kan? Berarti kita buat tarik garis tegak lurus sehingga proyeksi ortogonalnya terhadap Y-nya ini vektor. Oke. Nah, proyeksi ortogonal itu ada dua, nak. Yang pertama, proyeksi vektor. Proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B, hasilnya adalah vektor bayangan. Jadi di sini hasilnya adalah vektor atau bayangannya. Biasa disebut dengan vektor C ya. Rumusnya seperti ini. Vektor C itu sama dengan A dikali B dibagi panjang B kuadrat dikali vektor B-nya tersebut. Skalar ortogonal itu adalah proyeksi skalar ortogonal A pada B, hasilnya adalah panjang. Kalau di sini hasilnya adalah panjang atau suatu nilai nanti. Panjang dari bayangannya. Sehingga rumusnya adalah panjang C itu sama dengan A dot B dibagi modulus B. Contohnya langsung seperti ini, nak. Jadi misalkan diketahui vektor A sama vektor B, A sama B ya. Yang ditanyakan adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Di sini pada vektor B, berarti nanti yang di bawah adalah vektor B ya. Yang di bawahnya. Jadi secara ilustrasi seperti tadi, ini ada A, terus ada B. Nah, A-nya ini akan kita buat bayangan ke B. Nah, jadinya nanti seperti itu. Karena yang ditanyakan proyeksi vektor, berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi. A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali B, vektor B-nya. A dot B-nya kita bisa X kali X ditambah Y kali Y ditambah Z kali Z. Seperti yang tadi ya. Rumus yang kedua tadi. Terus selanjutnya panjang vektor. Panjang vektor kita sudah punya rumus. Berarti panjang vektor B itu adalah akar 4 kuadrat. Ini ya B-nya ya. 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Lalu dikuadratkan. Karena ini akar ketemu kuadrat, berarti akarnya hilang ya. Ini tinggal ditambahkan sehingga diperoleh 10/116 dikali vektor B-nya tersebut. 10/16 kita bisa sederhanakan menjadi 5/58 dikali vektor B. Ini vektor B ya. Ini kita bisa kalikan masing-masing, perkalian vektor dengan suatu bilangan itu dikalikan masing-masing ya, sehingga ketemulah ini setelah sederhana, yaitu 10/29I ditambah 20/29C ditambah 15/29K. Lalu yang B, kalau kita disuruh mencari proyeksi skalar berarti kita mencari panjang vektor C dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Panjang vektor C tadi itu pasti sama dengan A dot B dibagi dengan panjangnya B. Sehingga A dot B kita sudah bisa ngitungnya dengan rumus ini, X kali X ditambah Y kali Y ditambah Z kali Z dibagi dengan panjang vektor B ini. Sehingga diperoleh proyeksi skalarnya yaitu adalah 5/29 akar 29. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء